Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar tentang besar vektor, pada hari ini kita akan belajar tentang operasi pada vektor. Operasi pada vektor itu terdiri dari apa saja? Ternyata operasi pada vektor itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan vektor, perkalian skalar pada vektor, dan perkalian vektor. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan belajar tentang penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian skalar pada vektor. Untuk operasi yang lain, kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Langsung saja ke materi ya. Perkalian vektor dengan skalar adalah perkalian vektor dengan suatu bilangan atau konstanta. Contoh, diketahui vektor A, komponennya negatif 3 dan 4. Tentukan 3A. Jadi perkalian skalar itu dikalikan dengan suatu bilangan. Caranya bagaimana? Kita coba selesaikan ya. Pertama-tama tulis dulu soalnya. 3A. Artinya 3 dikali vektor A. Vektor A tuh yang ini ya. Negatif 3 dan 4. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Semua komponen vektor ini dikalikan dengan 3. Jadi 3 dikali negatif 3. 3 juga dikali 4. Saya jelaskan lagi, ini titik atau kali ya. Hasilnya 3 kali negatif 3, negatif 9, 3 kali 4, 12. Jadi besar vektor 3A itu negatif 9, 12. Mudah sekali ya. Operasi vektor yang kedua adalah penjumlahan vektor. Jika vektor diberikan dalam bentuk gambar, maka penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cara segitiga. Cara segitiga itu seperti apa? Dilihat ya, vektor A adalah vektor AB, vektor B adalah vektor BC. Jadi kalau vektor A ditambah atau dijumlahkan dengan vektor B, artinya adalah vektor AB ditambah vektor BC. Sama dengan vektor AC. Bisa dilihat itu panahnya ya. Panahnya saling menghubungkan dari A ke B, B ke C, jadi menghasilkan vektor AC. Vektor AC ini adalah vektor A ditambah vektor B. Itu menggunakan cara segitiga. Penjumlahan vektor selain menggunakan cara segitiga, juga ada cara jejer genjang. Bagaimana caranya? Kita lihat bersama-sama ya. Kita misalkan dulu ini vektor A dan ini vektor B dengan panjang dan arahnya ya. Jadi kita buat dulu vektor A. Tadi vektor A adalah vektor AB. Lalu dari ujung vektor A ini kita buat vektor B. Selain dari ujung, kita dari pangkalnya juga dibuat vektor B. Ternyata di sini untuk menghubungkan ujung-ujung dari vektor B ini adalah vektor A. Lalu penjumlahannya adalah berupa diagonal dari jejer genjang tersebut, yaitu vektor C yang merupakan penjumlahan vektor A dan vektor B. Kalau dari gambar saja mungkin kesulitan untuk diterapkan di soal. Kita langsung lihat soalnya ya. Jika vektor diberikan dalam bentuk komponen, maka penjumlahannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan setiap komponennya. Jadi nanti setiap komponen pada vektor kita jumlahkan. Diketahui vektor A adalah negatif 2 dan 1. Vektor B 5, 4. Tentukan penjumlahan vektor A dan B. Kita coba kerjakan ya. Vektor A ditambah vektor B. Tulis dulu vektor A itu negatif 2, 1 dan vektor B itu 5, 4. Caranya tadi adalah jumlahkan setiap komponennya. Berarti negatif 2 ditambah 5 sedangkan 1 ditambah 4. Yuk kita belajar lagi. Negatif 2 ditambah 5. Kalau saya bisa memisahkan dengan hutang ya. Hutang 2 dikembalikan 5. Berarti hutangnya sudah lunas, tetapi kembali 3. 1 ditambah 4
5. Jadi vektor A tambah vektor B itu 35. Mudah bukan? Operasi vektor yang selanjutnya adalah selisih dua vektor. Pengurangan vektor A dengan vektor B dilakukan dengan cara melakukan penjumlahan vektor A dengan inverse vektor B. Ditulis vektor A kurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi pengurangan atau selisih vektor itu dilakukan dengan cara menjumlahkan dengan inverse vektor. Atau vektor AB kurangi CB sama dengan vektor AB ditambah BC. Jadi ditambah tapi kebalikannya. Kalau tadi arahnya dari C ke B, jadi B ke C sama dengan vektor AC. Contoh, diketahui A negatif 21 dan B 54. Tentukan vektor A kurangi vektor B dan vektor B kurangi vektor A. Apakah sama hasilnya? Kita lihat bersama-sama ya. Vektor A kurangi vektor B itu artinya vektor A ditambah negatif dari vektor B atau inverse vektor B. Kita lihat bersama-sama. Berarti di sini A-nya ditulis dulu. Negatif 21 ditambah negatif B itu artinya berarti semuanya dikasih tanda negatif. Negatif 5 dan negatif 4. Ingat kalau penjumlahan vektor itu setiap komponen dijumlah. Negatif 2 ditambah negatif 5, 1 ditambah negatif 4. Ingat, kalau sama tandanya kita lihat sama-sama negatif dijumlahkan berarti hasilnya nanti negatif ya. Bilangannya kita jumlahkan juga, 2 dan 5 dijumlahkan jadi 7. Sedangkan yang ini yang di bawah, karena 1 plus min 4 berarti tandanya kan berbeda ini ya. Kita tulis di sini 1 karena plus sama min jadi tandanya berubah jadi min. Belum selesai dong. Iya, kita lanjutkan. Negatif 7, 1 dikurangi 4 berapa? 1 lebih kecil dari 4, artinya hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? Negatif 3. Hasilnya ini ya. Lalu bagaimana mencari vektor B kurangi A? Artinya vektor B ditambah inverse dari vektor A. Bisa menghitung? Coba dicari sendiri ya. Baiklah, untuk memahami tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1 itu tentang perkiraan skalar vektor dan nomor 2 tentang penjumlahan dan selisih vektor. Selamat belajar, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.